Halo Sobat SG, berjumpa lagi dengan Kak Aldi. Nah, cuma untuk video pembahasan kali ini tidak seperti biasanya. Kakak tidak akan membahas soal-soal tentang kimia, tapi kali ini kakak akan coba mengupas soal-soal tentang TPS. So, check this out. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe dan baru bergabung ke video ini, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, kita akan coba mulai pembahasannya. Nah, video pembahasan kali ini kakak mengambil soal dari soal asli contoh dari SNPMB Penalaran Umum nomor 9. Nah, teman-teman kalau penasaran tipe soal terbaru terkait seleksi masuk PTN seperti apa yang terkini, teman-teman bisa juga sekalian kunjungi website-nya di simulasi striptest.bppp.kemendikbud.go.id. Oke, sekarang kita coba cek soalnya. Nah, kalau kita perhatiin di soal ini dibilang ada 2 dus minuman yang akan dibagikan kepada 4 kelompok kerja. Jadi di sini keterangan pentingnya yang pertama, kita punya ada 2 dus. Kemudian ada 4 kelompok kerja, kita asumsikan kelompok kerja ini menjadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, lalu di sini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, disebutkan di ketentuan yang pertama, di situ kelompok B mendapat 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Jadi di sini kita punya B sama dengan 2 kali C. Itu untuk keterangan yang pertama. Nah, berikutnya untuk keterangan yang kedua, di situ diberikan juga bahwa kelompok A mendapatkan setengah bagian dari keseluruhan. Jadi di sini kita punya A sama dengan setengah dari total minuman yang disediakan. Nah, berikutnya keterangan yang ketiga, kelompok C dan D pembagiannya sama rata dari minuman yang tersisa. Jadi di sini nilai C sama dengan nilai yang dimiliki oleh kelompok D. Dan yang terakhir, diberikan setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Jadi satu dus isinya itu ternyata ada 24 kotak. Nah, ini keterangan-keterangan yang diberikan di soalnya. Lalu di soal ini diminta informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A kira-kira adalah informasi yang mana saja. Jadi kita mau cari berapa kotak minuman yang didapatkan oleh kelompok yang A. Nah, sekarang kita coba analisis satu persatu dari data yang diberikan. Nah, tadi keterangan yang dikasih yang pertama nilai kelompok B sama dengan 2 kali dari nilai kelompok C kotaknya. Nah, kalau kita coba perhatikan di sini tidak dibahas sama sekali terkait data dari kelompok A-nya. Maka dari itu, kita bisa mengabaikan terlebih dahulu keterangan yang pertama. Nah, berikutnya, di keterangan yang kedua dibilang bahwa kelompok A mendapatkan setengah bagian dari keseluruhan. Nah, di sini keterangan ini kita bisa gunakan untuk mencari berapa banyak yang diterima oleh kelompok A. Jadi nanti kita akan coba hitung dari keterangan kedua ini, apakah kita bisa dapat berapa total kotak minuman yang dimiliki oleh kelompok A. Nah, selanjutnya dari keterangan yang ketiga, di situ dibilang bahwa nilai C sama dengan kotak yang didapatkan oleh kelompok D. Nah, keterangan yang ketiga ini pun sama, kita tidak dikaitkan, tidak berhubungan sama sekali dengan data yang ada dari kelompok A. Dan yang terakhir, diberikan bahwa satu dus itu berisi 24 kotak minuman. Nah, keterangan ini masih bisa kita gunakan untuk mencari berapa banyak minuman yang diterima oleh kelompok A dengan catatan kita bisa melibatkan keterangan awal bahwa di sini kita punya ada 2 dus minuman. Nah, dari keterangan-keterangan yang sudah kakak tandai dengan warna kuning, kita akan coba kalkulasi benar atau tidak kita bisa mendapatkan jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A. Nah, sekarang di awal, berarti teman-teman
bisa mencari berapa total minuman yang tersedia. Di mana tadi kita punya 2 dus dan 1 dus berisi 24 kotak. Berarti tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 24, sehingga total minuman yang tersedia ialah 48 kotak minuman. Nah, itu total minumannya. Kemudian dari keterangan yang kedua dibilang bahwa kelompok A itu mendapatkan setengah bagian dari total keseluruhan minuman yang tersedia. Berarti di sini teman-teman bisa masukkan data total yang tadi untuk mengkalkulasi jumlah kotak minuman yang dimiliki oleh kelompok A, di mana kelompok A itu sama dengan setengah dari total minuman yang ada. Berarti teman-teman tinggal kalikan saja setengah dikali 48 kotak, sehingga kita dapat hasilnya ialah sebesar 24 kotak minuman untuk kelompok A. Nah, dari 2 data ini kita bisa dapat nilai atau jumlah minuman yang diterima oleh kelompok A. So, jadi kesimpulan dari soal ini, untuk mendapatkan jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A, kita hanya perlu membutuhkan data yang diberikan di keterangan yang kedua dan di keterangan yang keempat. Sehingga jawabannya ialah yang D, 2 dan 4. Nah, kurang lebih seperti itu gampang ya atau simpelnya teman-teman. Jadi ingat, soal-soal TPS itu sebenarnya basicnya hanya logika. Jadi teman-teman harus banyak berlatih supaya logika berpikir teman-teman bisa nyambung dengan logika berpikir yang diberikan oleh si pembahasan. So, itu aja pembahasan kali ini. Semoga sedikit banyak bisa memberikan gambaran buat teman-teman terkait gimana sih model soal ujian masuk PTN yang terbaru saat ini. Kakak akhiri video pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berlatih dan tetap semangat. Dadah! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!